Ibu bapak, ada dua kegembiraan dalam hadis Rasulullah bagi orang yang tahu. Yang pertama adalah ketika mereka berbuka puasa, dan yang kedua adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita, PNS mungkin tambah satu, yaitu ketika kabar THR dari Pak Dikdik muncul. Dan bagi SMA Negeri 1 Cipare tambah satu lagi, ketika ABM didaringkan. Hadisnya riwayat Panji Alireza. Iya, jadi hadis palsu. Enggak, kalau bagi kita bukan hadis palsu, tapi bagi untuk literasi Islam itu hadis palsu. Tapi papanya enggak palsu. Ibu bapak sekalian, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan halakoh itu sebuah pendidikan Rasul, madrasah Rasul itu berbentuk lingkaran halakoh. Kemudian Rasul berkata, akan datang kepada kalian calon ahli surga. Para sahabat dalam hatinya itu sudah menjelaskan tentang, atau mereka selalu merawangkan dalam pikirannya siapa gerangan calon ahli surga itu. Bisa jadi orang yang ahli tahajud, bisa jadi orang yang ahli saum, bisa jadi orang yang selalu ikut berjihad di jalan Allah, bisa jadi orang yang banyak sedekah. Tapi ternyata yang datang itu orang yang remeh, orang yang berambut panjang, tidak begitu rapi, kemudian bajunya juga biasa-biasa saja, kemudian menetes airnya, bekas air wudhu itu dari janggutnya yang panjang. Kemudian di tangannya menenteng sendal jepit, duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat tidak yakin bahwa itu adalah yang dikatakan oleh Rasul sebagai calon ahli surga. Tapi hari yang kedua, hal itu terjadi lagi. Kata Rasul, akan datang kepada kalian calon ahli surga. Yang datang ternyata orang yang seperti itu lagi, dengan orang yang tampilannya secara biasa, kemudian menetes dari janggutnya bekas air wudhu, dan menenteng sendal jepit di kakinya. Para sahabat kemudian bertanya-tanya, apa gerangan itu orang yang dinobatkan oleh Rasul calon ahli surga. Kemudian hari ketiganya menjadi takkid, menjadi penguat bahwa dialah calon ahli surga. Ke hari ketiganya Rasul berkata, akan datang kepada kalian calon ahli surga, dan datang beliau lagi. Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat, kemudian beliau sangat penasaran, apa gerangan amalan orang ini sehingga 3 kali berturut-turut di depan para sahabat yang mulia dinobatkan sebagai calon ahli surga. Dalam benaknya Abdullah bin Amr bin As, ini orang adalah ibadahnya tingkat sultan. Kemudian dia mengutip dari belakang, kemudian setelah sampai ke rumahnya, Abdullah bin Amr bin As berbohong kepada orang ini, wahai fulan, saya sedang bertengkar dengan bapak saya, maka kalau diizinkan oleh fulan, saya akan menumpang tidur di rumah Anda barang 3 hari. Kemudian diizinkan oleh orang ini menumpang tidur 3 hari 3 malam lamanya. Selama 3 hari 3 malam tidak ada sama sekali amalan-amalan yang istimewa dari orang yang sudah dinobatkan oleh Rasulullah sebagai calon ahli. Tengah malam dia tidak tahajud, ketika siangnya juga tidak ada saum sunnah. Kemudian tidak ada juga amalan-amalan yang menjadi sebuah mercusuar bagi dia untuk dinobatkan sebagai calon ahli. Kecuali ketika beliau lilir atau bahasa Indonesia terbangun dari tidurnya tengah malam, dia hanya berpikir kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat zikir kepada Allah.
Hari ketiga setelah beliau Abdullah bin Amr bin As tidak mendapatkan amalan yang istimewa dari orang ini, beliau berpamitan kepada orang ini. Wahai fulan, sebetulnya aku tidak bertengkar dengan ayahku, tapi aku penasaran dengan engkau. Karena 3 hari berturut-turut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menobatkan engkau atau menobatkan seseorang sebagai calon ahli surga. Dan 3 kali Rasul berkata yang muncul adalah Anda. Apa gerangan amalan yang telah engkau perbuat sehingga engkau dinobatkan sebagai calon ahli surga? Kemudian orang ini berkata kepada Abdullah bin Amr, engkau tidak lebih dari apa yang telah engkau lihat kepadaku. Dan tidak ada amalan istimewa dan engkau sudah menjadi buktinya. Engkau telah membuktikan melihat kepada saya sendiri 3 hari 3 malam tidak ada amalan yang istimewa. Hanya satu, saya tidak pernah menyimpan dendam di dalam hati, saya tidak pernah menyimpan iri di dalam hati, dan saya tidak pernah menyimpan pikiran buruk kepada orang lain. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, hiya billati qad ballatta 'alaiha wa hiya allati. Oh, ini gerangan yang telah menobatkan engkau menjadi calon ahli surga, dan amalan ini juga yang saya tidak atau belum bisa melakukannya. Artinya berpisah. Ibu bapak, ada sebuah hadis, tapi saya belum meneliti hadis ini apakah sahih atau tidak. Tapi ada sebuah hadis paling tidak untuk akhlak bisa menjadi sebuah motivasi bagi kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hudalahu qaumi yadkhuluna al-jannah la biqiyamihim wa la bisiyamihim." Umatku, kaumku dimasukkan ke dalam surga bukan karena qiyamnya, bukan karena sholatnya, bukan karena siamnya, bukan karena saumnya, tapi sering saya katakan karena 3 hal. 1, bisalamatil qalbi, karena hatinya bersih. 2, wasaqain nafsi, karena berbesar jiwa. Dan yang ketiga adalah wanuski bil mukminin, karena selalu senantiasa saling wasiat terhadap orang-orang yang beriman. Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini kita mendapatkan apa yang telah diraih oleh orang yang dinobatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai calon ahli surga. Mudah-mudahan kita mempunyai amalan yang sangat indah itu sehingga kita akan dinobatkan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah dan mendapatkan kebahagiaan yang kedua bagi orang yang beriman dalam keadaan saum, yaitu ketika kita bertemu dengan Tuhan kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'una fil yawmil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqsim lana min masyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatika min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al barika minna waj'al sarana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar minna wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi yang sering lewat di depan Bapak Ibu sekalian di dalam kepala, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan bersih hati, bersih jiwa, bersih raga kita semuanya. Bila sebilhaq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.